jumpa lagi dengan saya Noni Kerawati. Kali ini saya akan membacakan lagi sebuah cerita yang berjudul Anak Beruang yang Mandiri. Nah, cerita ini diambil dari seri dongeng inspiratif dunia binatang yang diterbitkan oleh Lingkar Media. Cerita ini disusun oleh Yudhistira Ikranegara dengan editor Trivia Astuti MSPD. Kemudian untuk ilustrasi, setting, dan desain grafis oleh tim kreatif LM. Ini merupakan salah satu koleksi buku di perpustakaan sekolah ini. Sekarang lanjut kita dulu ya. Di sebuah wilayah daerah kutub terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Berry. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Polly selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Berry bisa meneladaninya. Suatu pagi, Berry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Bore, tetangga mereka. Hai Paman Bore, apa kabar? Paman, apa yang Paman bawa? Sapa Berry. Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Berry. Rasanya sangat enak. Apa kamu mau? Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. Berry, ayo sini kita berenang, ajak Bu Polly. Tapi Berry menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya lalu naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan, kata Berry. Berry terus merengek. Sementara itu, di kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Kira-kira titik hitam itu apa ya? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Polly meloncat dan menerkam kepala anjing laut. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Berry bersorak kegirangan. Pagi itu, ketika bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Dia keluar gua dan mencari ibunya. Berry terus berteriak mencari ibunya. Dia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sesampainya di laut, ia tidak menemukan ibunya. Mendadak, ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Berry menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak, berusaha melepaskannya. Berry yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu. Ia meloncat dan menceburkan diri. Berry terperosok dan masuk ke dalam air. Dia berenang dan menyelam, melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapat beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya.
Pagi itu, Berry dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Berry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut, dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu terus terdengar. Berry mengira itu ibunya. Sambil berlari, ia mengejarnya. Dan tanpa sadar, ia menabrak sesuatu. Kira-kira apa yang ditabrak oleh Berry ya? Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Berry menghampiri beruang tersebut. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Beruang itu menyahut perlahan. Jangan berisik, ada mangsa sedang mendekat ke arah kita. Ia menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Pelan tapi pasti. Ayo Dani, tekan dia. Teriak Berry. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Berry langsung ikut memburu si anjing laut. Berry berhasil menggigit bokongnya dan Dani menggigit kepalanya. Dengan lahap, Dani dan Berry menikmati hasil buruan mereka. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Berry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Berry sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani, karena kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah baru Berry, Bu Polly tampak tersenyum bangga. Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri, kata ibunya sambil berbalik pergi. Nah, demikian cerita tadi yang berjudul Anak Beruang yang Mandiri. Apakah kalian sudah bisa menarik amanat atau pelajaran dari cerita tersebut? Nah, dari cerita itu kita diajarkan untuk hidup mandiri. Dan hidup mandiri itu bisa dimulai sejak masih dini atau masih kecil. Bisa kalian mulai dari hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan sendiri, seperti mandi sendiri, mengambil makanan sendiri, kemudian mencuci baju sendiri, dan hal-hal lain yang bisa kalian lakukan sendiri. Nah, dengan terbiasa hidup mandiri sejak kecil, maka setelah dewasa nanti kalian sudah siap untuk hidup mandiri dan tidak selalu tergantung pada orang lain. Nah, demikian cerita tadi, semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kalian tentang dongeng ataupun cerita inspiratif dunia binatang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.